Bapak meninggal, yang pertama ditanya bukan berapa mobilmu. Yang pertama ditanya, yuk sarjana apa tidak? Yang ditanya nanti, yuk pintar bahasa Inggris apa tidak? Yang pertama akan ditanyakan ketika kita sudah sampai di kubur, sholat dulu yang ditanya. Kan itu ketika kita sudah pengantar, dalam hadis dijelaskan, ketika pengantar jenazah sudah balik, bahkan dijelaskan, langkah kaki manusia yang paling terakhir mengantar jenazah masih kedengaran, datang malaikat. Dan akan ditanya 5 hal. Kalau Bapak pelihara sholat dengan baik, tenang. Kenapa? Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Belajar, bos. Hah? Jangan lihat dirimu sekarang, lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Itu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Dan kau tenang saja, kau belajar dengan baik. Jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang, nah balik-balik. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapak ku malaikat matu, kaya rola cilaka yer, kaya sekek kikiri galap aku jabatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan, paket per bulan 120.000 per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah. Adakah neraka di dunia ini? Ada. Istri tidak taat sama suami, suami yang takut sama istri. Itu sudah itu. Nerakanya dunia itu. Yang kedua, nerakanya dunia, anak durhaka. Apa ndak kita sengsara Pak kalau anak kita ndak nurut? Yang ketiga, nerakanya dunia, punya penghasilan yang semakin mendekatkan diri kepada api neraka. Uangnya dipakai judi, duitnya dipakai menopang orang-orang maksiat, uangnya dipakai untuk melakukan kemaksiatan, melaksanakan larangan-larangan Allah. Itu nerakanya dunia. Dan yang keempat, punya teman yang tidak beriman. Dia hanya cinta kepada kita ketika kita ada duit dan jabatan. Ketika tidak ada semua itu dia menjauh dan mengkhianati kita. Maka itu adalah nerakanya dunia kita tempati. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silahkan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silahkan baca majalah buku tentang cara mendidik anak.
Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ustaz. Kalau kau mau dapat laki-laki baik-baik, tidak usah kau pacaran, perbaiki dirimu. Allah kirimkan kau jodoh laki-laki yang baik. Hei, cewek, jangan lalu kau percaya itu laki-laki yang lagi jatuh cinta. Jangan kau percaya, bohong itu semua Nabi bilang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Jangan biasakan pergi bonceng-bonceng cowok. Apalagi motor sekarang, motornya anak muda, motor lale. Modal nak kasih ko silver queen, nak kasih ko bunga-bunga plastik, merekami. Lebih sopan sama cowoknya daripada mamanya. Lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Jangan mau pacaran, kasih habis waktu. Ada temen yang bilang, Ustaz, pacaran syar'i. Mana pacaran syar'i cilaka? Mana namanya pacaran tidak boleh? Kalau baik hidupmu, kau cerdas, perbaiki solatmu, baik akhlakmu, jangan kau cemas. Allah kasih kau yang baik. Coba buka surah An-Nur. Adik-adik, pernah baca surah An-Nur? Pernah? Apa janji Allah? Laki-laki yang baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi kalau kau mau dapat laki-laki baik-baik, tidak usah kau pacaran, perbaiki dirimu. Allah kirimkan kau jodoh laki-laki yang baik. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Adik-adik tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi tidak sholat, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat, haram disolati kalau dia mati. Sholat itu kuncinya agama. Sholat itu kuncinya sorga. Sholat itu tiang agama. Sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu sorgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikan.